hari Minggu semua. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, yes, yes, yes. Iya, kabar kita luar biasa karena hari ini kita akan kembali memuji nama Tuhan. Kita akan bernyanyi, kita akan berdoa, kita akan membaca firman Tuhan. Nah, hari ini ada Ibu Guru Lola, Ibu Guru Nelsi, dan Kakak Angel yang akan bersama-sama dengan anak-anak sekolah minggu di rumah untuk bersekolah minggu hari ini. Anak-anak di rumah sudah siap? Pastinya sudah siap, Ibu Guru Lola. Iya, kalau sudah siap, mari berdiri kita menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Sambil bertepuk tangan ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Tuhan bersama kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Nah, Ibu Guru Nelsi, tahu Iya. tidak gunanya berdoa untuk apa? Supaya kita bisa berbicara sama Tuhan. Nah, di saat kita sedih, di saat kita senang, atau di saat kita takut, kita bisa berdoa sama Tuhan. Iya, betul sekali Ibu Guru. Nah, kalau misalnya Ibu Guru Nelsi makan, berdoa tidak dulu? Pastinya berdoa dulu, Bu Guru Lola. Iya, hebat sekali ya Ibu Guru Nelsi. Bagaimana dengan anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah? Sebelum makan berdoa tidak dulu? Semoga anak-anak sekolah minggu berdoa dulu ya sebelum makan. Atau mungkin ada anak-anak sekolah minggu yang kalau makanannya enak lupa berdoa. Ada tidak yang seperti itu? Semoga tidak ada ya. Ibu Guru percaya anak-anak sekolah minggu di rumah pasti anak-anak sekolah minggu yang hebat, yang selalu rajin berdoa. Nah, kalau tidur berdoa tidak? Dengar Ibu Guru Nelsi? Berdoa dong, Bu Guru Lola. Iya. Nah, kalau baca firman Tuhan harus berdoa juga ya. Nah, kalau mau makan, mau tidur, mau belajar, mau baca firman Tuhan, kita harus berdoa dulu untuk meminta penyertaan kepada Tuhan. Mari kita memuji nama Tuhan, kita menyanyikan lagu Kawan-kawan Ingatlah Selalu. Kawan-kawan, ingatlah selalu, mau makan, berdoa dulu, mau tidur, berdoa dulu, baca firman, berdoa dulu. Nah, anak-anak sekolah minggu, sekarang kita akan membaca Mazmur yang terambil dari Mazmur 5 ayat 2. Kita baca sama-sama ya. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, dalam seminggu ini mungkin kita sudah melakukan hal-hal yang mendukakan hati orang tua kita, hati teman kita, hati saudara kita, bahkan hati Tuhan. Nah, mari kita datang memohon ampun sama Tuhan. Kita menyanyikan lagu Jagalah Hatimu Terhadap Dosa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senang
karena kita telah mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dan kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Maha Pengampun, mari kita dengarkan berita anugerah yang terambil dari Yesaya 43 ayat 25. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu, sekarang tiba saatnya kita akan membawa persembahan, tapi sebelum itu dengarkanlah nats persembahan yang terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 8. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berkepotongkan pengharapan keselamatan. Amin. Untuk mengiringi persembahan kita pada hari ini, kita menyanyikan lagu Tangiara Kasugiran. Minggu, sekarang kita akan doa persembahan dan doa cerita. Tangannya dilipat, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah memberikan persembahan kami. Berkati persembahan ini Tuhan, agar kami dapat gunakan untuk kemuliaan akan nama-Mu. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Berkati kami anak-anak sekolah minggu-Mu, ajar kami untuk duduk dengan baik, agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Begitupun dengan Ibu Nelsi Tuhan yang akan membawakan firman-Mu. Semoga Ibu Guru Nelsi dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa kami Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masih ingat tidak cerita kita minggu lalu? Nah, Ibu Guru Lola masih ingat tidak cerita kita minggu lalu? Iya Ibu Guru, ceritanya tentang Yesus dan murid-muridnya makan roti dan anggur bersama-sama. Iya, betul sekali. Nah, cerita sekolah minggu kita minggu lalu, Tuhan Yesus dan murid-muridnya makan Paskah bersama, mereka makan roti dan minum anggur. Nah, setelah itu Tuhan Yesus dan ke-11 muridnya, mereka kemudian menuju ke sebuah taman yang bernama Taman Getsemani. Nah, ketika mereka sampai di Taman Getsemani, hari mulai gelap. Nah, Tuhan Yesus kemudian menyuruh murid-muridnya untuk menunggunya di depan taman itu. Tuhan Yesus mau berdoa. Nah, Tuhan Yesus kemudian mengajak ketiga orang muridnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk menemani Tuhan Yesus masuk ke dalam Taman Getsemani. Nah, saat itu Tuhan Yesus merasa sedih dan juga merasa takut. Nah, Yesus kemudian menyuruh ketiga muridnya ini untuk tinggal di situ karena Tuhan Yesus mau berdoa. Nah, Tuhan Yesus berkata kepada ketiga muridnya ini, "Anak-anakku, tinggallah di sini. Aku akan pergi berdoa dan aku selalu berbicara kepada Bapakku. Saat ini hatiku sangat sedih dan juga aku sangat takut. Aku ingin Bapakku yang di sorga memberikan kekuatan kepada aku supaya aku bisa kuat dan berani. Nah, anak-anakku, ayo berdoa supaya Tuhan juga menolong kamu." Nah, Tuhan Yesus kemudian berjalan memasuki Taman Getsemani. Dia sangat sedih dan takut. Tuhan Yesus kemudian sujud ke tanah dan dia berdoa kepada
Bapa yang di surga. Tuhan Yesus bilang begini, Bapakku, tolonglah aku, jangan biarkan aku menderita. Nah, Bapa menginginkan supaya Tuhan Yesus menolong manusia, supaya manusia tidak dihukum. Karena itu, Yesus akan menderita, dia akan ditangkap, disiksa, dan juga disalibkan untuk menggantikan manusia. Nah, Yesus sedih dan takut menghadapi penderitaannya. Tapi Yesus sayang kepada Bapaknya dan dia dengar-dengaran sama Bapaknya yang di sorga. Nah, dia mau melakukan apapun yang diinginkan sama Bapaknya. Nah, saat itu 3 kali Tuhan Yesus berdoa, menyampaikan rasa sedih dan rasa takutnya. Nah, setiap kali Tuhan Yesus selesai berdoa, dia kembali kepada murid-muridnya, dia menemukan mereka tertidur. Nah, murid-muridnya ini capek sekali dan mereka sangat mengantuk. Nah, setelah Tuhan Yesus berdoa, Yesus menjadi sangat kuat. Dia bisa menghadapi apa yang diinginkan sama Bapaknya. Nah, Bapaknya tahu dia akan membuatnya kuat menghadapi penderitaannya. Ketika Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk pergi dari Taman Getsemani, salah seorang dari murid-murid Tuhan Yesus yaitu Yudas kemudian datang bersama dengan segerombolan tentara. Nah, Yudas ini kemudian mendekati Tuhan Yesus, dia mencium Tuhan Yesus sebagai tanda kalau itu Tuhan Yesus, dan tentara yang bersama-sama dengan Yudas ini kemudian mereka menangkap Tuhan Yesus. Nah, murid-murid yang bersama dengan Tuhan Yesus ini, mereka semua melarikan diri meninggalkan Tuhan Yesus. Sampai di situ cerita kita minggu ini. Nah, cerita kita terambil dari Markus 14 ayat 32 sampai 51. Nah, bagaimana cerita selanjutnya? Adik-adik tetap setia ya untuk mengikuti sekolah minggu kita minggu depan. Pokok cerita kita hari ini, Yesus berdoa kepada Tuhan, menyampaikan rasa takut dan sedihnya. Nah, kita mau baca Alkitab ya. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, silakan ambil Alkitabnya. Kita akan membaca Markus 14 ayat 34 sampai 36. Kita baca bersama-sama ya. Markus 14 ayat 34 sampai 36. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, ya Abah, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki. Amin. Wah, luar biasa sekali ya cerita kita pada hari ini. Kiranya Roh Kudus yang menyertai anak-anak di rumah agar dapat memahami cerita kita pada hari ini. Sekarang kita akan kembali memuji nama Tuhan. Kita menyanyikan lagu Berani Tampil Beda. Selalu tepuk tangan. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Nah, anak-anak sekolah minggu, tadi kalian dengar di liriknya ada kata aku berani tampil beda. Nah, di situ kalian harus bergaya sesuka kalian ya, tapi harus yang keren. Oke, kita mulai dari awal. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus.
di rumah, kita mau berdoa syafaat, kita siapkan hati kita, semuanya lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap berkat-berkat-Mu dalam sepanjang kehidupan kami. Ya Tuhan, kami juga bersyukur hari ini kami sudah mendengarkan cerita dari Alkitab. Ajar kami supaya kami bisa untuk tetap setia berdoa sama Tuhan dalam kondisi apapun, dalam sedih, senang, ataupun dalam rasa takut kami. Dan ampuni kami kalau selama ini kami masih malas untuk berdoa ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk perkembangan kami, untuk tumbuh kembang kami, anak-anak sekolah minggu. Tuhan yang sertai dan berkati kami dalam tumbuh kembang kami ya Tuhan, supaya kami bisa menjadi anak-anak yang dengar-dengaran sama orang tua kami, sama kakak-kakak kami, sama saudara kami, dan juga terlebih sama Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat kedua orang tua kami dan juga keluarga kami. Tuhan yang tetap sertai mereka, Tuhan yang memberikan kepada mereka kesehatan, dan juga Tuhan yang memberkati kedua orang tua kami dalam pekerjaan mereka dan juga dalam mendidik kami, supaya kami bisa menjadi anak-anak yang dengar-dengaran, dan juga Tuhan yang memberikan hikmat kepada kedua orang tua kami dalam mendidik kami. Kami berdoa juga buat guru-guru kami, guru-guru sekolah minggu maupun guru-guru yang ada di sekolah. Tuhan yang berkati mereka, Tuhan yang memberikan kepada mereka kemampuan supaya mereka bisa mengajar kami dengan baik ya Tuhan, dan Tuhan yang terus menjaga mereka dan memberkati kehidupan mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami berdoa buat pemimpin kami, Tuhan yang jagai dan sertai mereka supaya mereka bisa memimpin negara kami dengan baik ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Doa Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita dengarkan petunjuk hidup baru dari Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Amin. Sekarang kita akan kembali memuji nama Tuhan. Kita menyanyikan lagu I Love You Jesus. Tepuk-tepuk tangan. Berkat Tuhan, Tuhan melihat kita, Amin. Tuhan menjaga kita, Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya, amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada hari ini, kita akan kembali memuji nama Tuhan. Kita menyanyikan lagu Yesus bisa pakai siapapun juga.
pada sekolah minggu kita pada hari ini. Selamat hari Minggu semua. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Dah.